Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Baiklah Bapak Ibu jamaah sekalian rahimahullah, hari ini kita Sahih Bukhari terakhir sampai bab yang ke-12. Bab yang ke-13 sudah saya bacakan ya, hadisnya saja. Akan saya ulang ya di bab yang ke-13. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana a'lamukum billah. Bab sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana aku kata Nabi itu a'lamukum, paling mengetahuinya dari kalian itu billahi pada Allah. Wa anal ma'rifatan fi'lul qalbi li qaulillahi ta'ala walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Dan bahwasanya pengertian perbuatan hati itu pada firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 225, walakin akan tetapi yu'akhidhukum, dia Allah itu menyiksa kalian bima kasabat dengan apa-apa yang kalian usahakan qulubukum, hati kalian, perbuatan yang diazab oleh Allah Ta'ala itu yang dia sadari, itu yang dia lakukan karena niatan untuk berbuat kejelekan. Kalau di sini dulu telah kita lihat di urusan sumpah, dari sumpah yang sumpah cuman itu sumpah permainan saja, maka Allah tidak menganggapnya, tidak mempersoalkan, karena sumpah itu pakai pakai kalimat bohong billahi. Berarti orang-orang Arab itu kebiasaan bukan sumpah itu ya demi bapakmu, demi bapakku ya, wa abi wa umi, kan itu kan biasa. Jadi kebiasaan itu tidak dalam sumpah, meskipun dalam istilah bahasa Arab itu wa yang disebutkan adalah wawu yang apa namanya, yang wawu kosan namanya, wawu untuk sumpah, tapi tidak dianggap sumpah hal semacam itu. Kalau kita mungkin ya tenan sumpah orang ya, sumpah demi langit bumi, itu tidak sumpah namanya. Itu ucapan yang sia-sia nanan. Sumpah itu ya wallahi billahi tawallahi, itu namanya sumpah. Ucapan yang sia-sia. Kemudian hadisnya, hadis yang ke-20, haddatsana Muhammad bin Salamin qala akhbarona Abdan an Hisamin an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ya, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Salam, berkata Muhammad bin Salam, akhbarona telah mengkabarkan kepadaku Abdah dari Hisam, ya, an Hisamin dari Hisam, an abihi dari bapaknya Hisam. Kemudian bapaknya tadi mendengar dari Aisyah. Jadi
boleh orang berguru kepada seorang perempuan. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha ini juga gurunya para sahabat. Ini kan istri yang paling dekat dengan beliau Nabi, percintaan ini. Kemudian mesti banyak hadis-hadis atau perkataan Nabi yang didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha. Maka banyaklah para sahabat itu yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Qalat berkata Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amarohum, apabila memerintahkan mereka, amarohum memerintahkan kepada mereka itu minal a'mali, dari perbuatan-perbuatan bima yutikuna, dengan apa-apa yang mereka itu mampu. Jadi Nabi memberikan perintah itu kepada sahabat, pada orang lain itu dengan perintah yang mampu dilakukan. Kalau mereka berkata para sahabat, inna, sesungguhnya kami itu lasna, tidaklah kami itu kahaiatika, seperti keadaanmu ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Nah, sebenarnya kami ini tidaklah keadaan kami itu seperti keadaanmu ya Rasulullah. Inna Allah, sesungguhnya Allah itu qad ghafara laka, sungguh telah mengampunkan kepada engkau, artinya dosanya, ma taqaddama, apa yang telah lewat, min dzambika, dari dosamu, wa ma ta'akhkhara, dan apa-apa yang akhir, artinya yang akan datang. Fayadhu, maka beliau Nabi marah, hatta yu'rofa, sehingga atau sampai diketahui al-ghadab, kemarahan beliau itu fi wajhihi, pada wajahnya. Jadi Nabi itu sudah marah itu meskipun tidak mengucapkan perkataan, sahabat ini bisa mengetahui Rasul itu wajahnya merah-merahan, marah. Sebagaimana khutbah Jumat itu juga begitu. Kayak di hadis itu ya, kayak Nabi itu sedang memberikan satu wejangan kepada pasukan perang. Kemudian beliau bersabda, inna atqakum, sesungguhnya paling takwanya kalian itu, wa a'lamakum, dan paling mengetahuinya dari kalian itu, billahi, dengan Allah, maksudnya pada urusan Allah itu, aku Nabi dari Rasul. Jadi Rasul ini di hadis ini memberikan satu perintah itu apa-apa yang sahabat itu mampu. Mampu di sini artinya mampu dilakukan pada saat muda dan terjangkau saat tuanya. Ada sahabat, apa namanya, tidak lupa, dia itu tiap hari puasa, kemudian Nabi titip gondong, tiap hari puasa. Adakah puasa yang kalau kamu melakukan maka bisa mewakili untuk 1 bulan? Apa itu ya Rasulullah? Yaumul bid, 3 hari. Jadi satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kebaikan. Maka kalau kamu puasa Yaumul bid tanggal 13, 14, 15 bulan itu, maka 10, 30 pahala dikalikan 10. Salah lebih mampu daripada itu ya Rasulullah. Sudah ditambah Senin Kemis, masih mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Sudah, kamu puasa Daud. Apa itu Rasulullah? Puasa Daud itu 1 hari puasa, 1 hari tidak dapat terus. Kemudian dia mengambil itu.
Padahal puasa Daud itu kalau niatan puasa Daud dia harus sampai meninggal. Maka ketika dia sudah wafat dan dia orang tadi sahabat tadi telah tua, maka dia merasa berat. Kalau saja saya dulu itu menerima apa yang telah disampaikan oleh Nabi, saya tidak akan terjadi berat ketika tuanya. Puasa Daud berat ketika tua. Nah, perintahnya Rasul ini yang dimaksud mampu itu mampu dilakukan sekarang atau mampu dilakukan termasuk sholat tarawih ya, dan sebagian orang itu dianggap sebagai kayak kewajiban sunnah tarawih itu ya, satu kali Nabi itu sholat, kemudian sahabat tahu kan mengikuti sholatnya Nabi sampai 3 malam, begitu 3 malam sudah. Tapi kan sholatnya di kamar itu ya, di rumahnya kamar, kemudian membuka turenya kan, orang-orang sholatnya di masjid karena bermakmum kepada Rasulullah. Setelah itu ditunggu para sahabat itu sampai waktu subuh, ternyata Nabi tidak membuka tirainya. Setelah habis subuh beliau memberikan satu mau'izah ya, memberikan satu tausiah dari mereka, yakni apa? Jadi kalian ini beramal itu sesuai dengan kemampuan. Saya khawatir kalau saya terus sholat begini seperti ini, dikira ini ada kewajiban dan berat untuk kalian. Maksudnya begitu. Tarawih itu kan sunnah itu ya, yang dilakukan. Kemudian teman sekalian ya, kalau di hadis ini kemudian para sahabat itu tidak terima. Tidak terimanya itu bukan karena menginginkan yang ringan, tapi menginginkan yang lebih berat. Kalau sahabat itu nawar tapi yang lebih. Nggih panjenengan ya Rasulullah, inna lasna ka hayatika ya Rasulullah. Apa sebabnya? Inna Allah qad ghafara laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Rasulullah, keadaan kami itu tidak sebagaimana keadaan engkau ya Rasulullah. Engkau itu oleh Allah Ta'ala sudah dijamin dosanya diampuni yang dulu maupun yang akan datang kalau ada. Maksudnya kalau saya enggak, kami tidak ya Rasulullah. Mestinya ibadah kami lebih daripada engkau. Menurut sahabat, menurut akal benar, tapi agama kan tidak akal mereka. Agama itu menuruti wahyu, gitu. Oke, tidak akal. Oleh Rasulullah marah. Maksudnya marah itu ya sampai beliau itu mensabdakan, ya sungguhnya paling takwanya kalian, paling mengetahuinya kalian tentang Allah itu ya aku ini, bukan kalian. Jadi mereka menganggap lebih tahu daripada Nabi. Diberikan satu amalan-amalan yang sekiranya amalan itu mampu dia lakukan, kemudian dia menawar yang lebih, menganggap karena Nabi saja yang sudah diampuni dosanya kayak begitu, ya. Apa namanya bentuk amalannya? Kok kami belum diampuni dosanya, tidak ada jaminan kok. Begitulah itu, menurut akal benar. Tapi itu tadi, kebaikan itu manakala orang itu mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Selama mereka itu tidak mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, itu maksiat. Meskipun kita menganggap benar. Imam Ali radhiyallahu anhu, okay. Itu kan ada orang yang wudu ketika memakai tidak perlu sepatu tipis, tidak perlu dicopot dari kakinya ketika dia masukkan dalam keadaan bersih suci. Ketika wudu dia cukup mengusap atasnya. Imam Ali itu sebenarnya dalam hati ya belum. Kok yang diusap kok atasnya, kan yang kotor bawahnya. Nah itu. Seandainya agama itu menurut akal, maka ya pastilah yang diusap bawahnya. Tapi kan apa diusap? Nah, Imam Ali pinternya seperti itu, tidak ngakal-ngakali ya. Dari berikut ini begitu enggak, pokoknya perintah Nabi seperti itu kita lakukan. Nah, orang-orang sekarang saja ya, yang malah lebih menawil-nawilkan masa. La ilaha illallah cuma sekian kok, 100 sekian kok. Ya sudah, membaca kalau kamu mampu keutamaan zikir itu memang la ilaha illallah, tapi kan tidak dibatasi sekemampuan kalian. Kenapa dibatasi kita? Ya, persilahkan.
kemudian dia anggap sekian itu pahalanya sekian, itu kan menurut mereka. Ini menurut mereka. Jadi mereka berdua, kemudian amalannya dia perkirakan sendiri. Oke. Alhamdulillah ya, kita itu termasuk orang-orang yang merasa dipilih oleh Allah Ta'ala, disadari atau tidak, mau ingin tahu, artinya ngaji ini ingin tahu, sehingga dia apa yang dia lakukan ini betul-betul sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasul, apa yang diperintahkan oleh Rasul. Karena apa yang tadi, ana atqakum wa a'lamukum billahi ana. Sesungguhnya saya orang yang paling takwanya dari kalian dan paling mengetahuinya daripada kalian tentang urusan Allah ini, ya biasanya ini paling ngerti. Bab yang ke-14, babu man kariha, bab orang yang benci an ya'uda, bahwasanya dia kembali fil kufri, pada kekafiran, kama yakruhu, sebagaimana dia itu bencinya an yulqa, bahwasanya dia itu dilemparkan finari, pada neraka atau di dalam neraka, minal imani, sebagian daripada keimanan. Jadi kalau dunia kafir ya, kalau orang para sahabat itu bukan orang baik-baik ketika dari lahir, dunia jahiliyah. Ketika telah mendapatkan satu keimanan dari Allah Ta'ala, maka dia benci kepada kekafiran itu sebagaimana bencinya kepada neraka. Tidak ada orang yang tidak benci kepada neraka. Itu bagian daripada iman. Jadi orang benci kepada neraka itu bagian iman. Kalau diceritakan neraka tidak ada reaksi, tidak usah takut, tidak usah benci kepada neraka. Tapi tidak ada niatan untuk meninggalkan amalan yang menjadikan dia masuk ke dalam neraka. Hadasana Sulaiman bin Harbin, hadasana Kola, hadasana Subatu an Qatadata an Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama orang ya, agak saya cepatkan itu. Hadasana telah menceritakan kepadaku. Al-awalku ini artinya ya Imam Bukhari, Abu Abdillah Imam Bukhari itu, tapi punya guru itu, punya guru Sulaiman bin Harbi. Berkata dia, Sulaiman bin Harbi tadi telah menceritakan kepadaku Syu'bah dari Qatadah dari Anas sahabat Nabi ini, radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda Nabi, salasun, ada 3 perkara. Man kunna, barang siapa yang ada padanya 3 perkara tadi, fi padanya itu pada orang tadi, wajada, maka wajada akan mendapati halawatal iman, manisnya iman. Man barang siapa yang kana adalah Allah itu, wa rasuluhu, dan rasulnya itu, ahabbu, lebih dicintai ilahi kepadanya, mimma siwahuma, daripada selain keduanya. Mencintai Allah dan rasulnya lebih ya, lebih dia cintai, ya. Tidak ada dia cintai selain ini Allah dan rasulnya, akan merasakan lezatnya iman, manisnya iman. Yang kedua, waman, dan orang yang ahabbah, mencintai abdan, seorang hamba, la yuhibbu, tidaklah dia mencintai illa lillah, kecuali karena Allah. Waman yakrahu, dan orang yang dia itu membenci an ya'uda, bahwasanya dia itu kembali fil kufri, pada kekafiran, ba'da sesudah in an kodahu, ba'da sesudah in an kodahu, ketika telah menyelamatkannya Allah kama yakruhu, seperti bencinya dia itu an yulqa, jika dia itu dilemparkan finari, kepada neraka. Jadi benci kepada kekafiran ketika Allah itu sudah menyelamatkan dia. Ketika kafir jadi iman, dia selamatkan. Kemudian dia bencinya itu seperti dia dilemparkan pada neraka.
hadis ini ada torof ya. Torof itu ada perkembalian kesamaan hadis yang ke 16 ini dan satu lagi ke 16. Cuman ada perbedaan sedikit ini. Karena beda guru. Ya, beda guru Imam Bukhari dihafalkan semua. Dari guru saya matanya begini, dari guru itu matanya begini, tapi dipakai semua. Karena ditemui semua dan dianggap orang-orang yang soleh semuanya. Ada perbedaan kalau di hadis yang ke-16 itu wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Tetapi kalau di sini wa man ahabba abdan. Nah, ini wa an yuhibbul mar'a, kalau di sini abdan. Mar'a itu seseorang, kalau abdan itu hamba. Ya sama. Ya, kan Imam Bukhari itu menerima nanti secara makna. Kalau maknanya sama, walaupun beda kalimatnya dianggap sahih. Yang penting ketemu dan satu masa dan ditemui oleh Imam Bukhari. Berbeda dengan muridnya Imam Muslim. Imam Muslim ya harus plek. Imam Bukhari tidak. Yang memang Imam Muslim tidak ketemu kalau satu masa kan dianggap diterima hadisnya. Kalau Imam Bukhari tidak. Meskipun satu masa, tahun sekian sama-sama hidupnya di tahun misalkan 18 misalkan ini. Tapi kalau dijumpai dan kamu mendengar betul kamu tidak ada di dia, mendengar tidak. Kalau Imam Muslim pokoknya satu masa dianggap ketemu. Ya tidak salah, namanya sahabat tidak mungkin akan borok. Tabiin saja dipercayai. Tidak mungkin goro kan kita. Ketahuan goro kan tidak dipakai kan Imam Bukhari. Kalau orang membawa hadis kok goro, padahal mungkin diambil hadis yang dhaif itu kadang-kadang ketika dia menyampaikan hadis itu tidak goro, tetapi di bab lain goro. Maka belum tentu hadis yang dhaif itu terus tidak bisa dipakai sama kan udah. Kalau kita belajar di mustalahul hadis tidak begitu. Akan juntrungnya kenapa ini dianggap sebagai hadis dhaif, lemah. Nanti bisa disahihkan dengan hadis yang lain, maka bisa terangkat dengan sahih li ghairihi misalnya. Kenapa ada hadis yang hasan juga? Runtutannya di mustalahul hadis ini. Saya tidak begitu menguasai di tentang ilmu itu sekedar tahu sedikit saja, tidak bisa menguasai ilmu tentang hadis. Nah, maka ada perbedaan seperti ini. Imam Bukhari saya ketemu orangnya, guru saya ketemu yang seperti ini. Nah, nanti kita bisa dilihat kalau di hadis yang ke-16 ini beliau si Imam Bukhari Abu Abdillah ini punya guru. Dia mendengarkan dari awal itu adalah Muhammad ibn Muthanna. Tapi kalau di sini itu dia dengar dulu awalnya itu adalah ya itu tadi Sulaiman ibn Harbi. Dari masalahnya orang berbeda. Nanti lama-lama akan bisa menghafal sendiri, intinya mau ngaji nanti bisa, meskipun tidak belajar masalah hadis nanti sedikit-sedikit akan bisa. Nah, kita tidak bisa mengikuti semuanya karena Imam Bukhari gurunya banyak dan satu kata saja, satu kalimat saja maka dia akan dibedakan hadisnya. Kadang satu hadis itu dipakai berapa bab misalkan begitu terjadikan di Bukhari. Kita tinggalkan bab yang ke-14, bab ke-15 sekarang. Babu tafaduli, bab keutamaan, tafadul. Ahli iman itu orang yang kebiasaan aja itu menjaga keimanan, itu ahli iman. Memang betul-betul dia itu menjaga iman. Fil amali, pada perbuatan-perbuatan itu, pada amal. Orang yang selalu menjaga keimanannya pada perbuatannya.
Jadi al iman itu ya, namanya iman itu ya iqtiqadu wa amalun istilahnya. Dia bertekad untuk melakukan apa yang dia imani, kemudian bersungguh-sungguh dalam melakukan itu. Artinya ya, kalau dalam ayat itu ya juna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu, gitu. Dia menginginkan rahmat Allah dan dia takut kepada azabnya. Dia lakukan seperti itu. Karena ada orang yang nampaknya beriman. Di dalam surah Al-Baqarah awal itu ya kan mengatakan amanu billahi wa bil yaumil akhir, tapi dijawab langsung oleh Allah wa ma hum bimu'minin. Dijawab seperti itu. Ini orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman di hari akhir, tapi Allah jawab wa ma hum bimu'minin. Oh, kamu tidak termasuk orang-orang yang beriman. Maka dari keimanan ini menurut Imam Bukhari yaitu namanya ahlul iman itu dengan fil amal, perbuatan, bukan ucapan. Hadis yang ke-22, haddatsana Ismailu qala haddatsani Malikun an Amr bin Yahya al-Mazzi an abihi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepadaku Ismail, berkatalah Ismail telah menceritakan kepadaku Malik dari Amr bin Yahya Al-Mazzi. Al-Mazzi ini kan kunyah suku. An abihi dari bapaknya, an Abi Sa'id al-Khudri dari Sa'id al-Khudri, seorang sahabat Sa'id al-Khudri. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda beliau, yadkhulul ahlul jannah al-jannata. Yadkhulu masuk ahlul jannata, ahlul jannah al-jannata, ke jannah. Jadi orang-orang penduduk jannah itu telah dimasukkan ke jannah. Maksudnya begitu. Wa ahlun nar, dan ahlun nar, penduduk neraka, an-naro, ke neraka. Artinya orang-orang yang ditakdirkan atau di dalam kitab-kitab yang dia catatannya baik itu di hadapan Allah, ini orang masuk ke dalam jannah. Ada bagian-bagian nanti akan kita lihat di saudara kita yang mengarang buku, dan kebetulan saya punya bukunya Janawana. Dia diambil dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Di saudara kita yang ada di LDI itu ada punya Janawana. Ya, orang yang masuk ke sana dia keluar, kitabnya dikasihkan saya. Oh, betul semua anak pekerjaannya Janawana. Kan termasuk ada sini tercantum di sana. Kan ada orang masuk, ini nanti hamba ini masuk ke jannah, tapi belum masuk ke jannah karena masih antri, tapi sudah semua. Dan kita akan lihat di kitab Sahih Bukhari juga, orang yang masuk ke dalam jannah paling akhir ternyata seorang laki-laki. Seorang laki-laki masuk neraka paling akhir, dia ditempatkan, ditaruhkan di tempat yang a'raf itu. Kebingungan dia, orang masuk ke jannah kok ingin yang luar biasa masuk neraka, takutnya dia tahu semua. Terakhir dia masuk ke neraka. Nah ini sudah semuanya masuk ke jannah, semuanya masuk, sudah tidak tersisa. Yang masuk neraka juga sudah semuanya masuk ke neraka. Masuk jannah neraka itu sebelumnya tidak satu-satu kok. Karena adanya wasiqal ladzina kafaru ila jannah, wasiqal ladzina taqau ila jannah. Berombong-rombong orang itu akan masuk ke dalam, artinya tidak satu-satu neraka, dan berombong-rombong juga akan masuk ke dalam jannah. Itu pun juga ramah gitu. Dan yang masuk ahli jannah sudah masuk jannah semuanya, yang ahli neraka sudah masuk ke neraka semuanya. Tsumma yaqulu ta'ala, kemudian berfirmanlah Allah Ta'ala, diskusi. Akhriju, kalian keluarkanlah man, orang yang kana ada fi qalbihi, pada hatinya itu mithqalu
seberat habbatin, habbah. Ya bijian, habbah itu bijian. Jadi gabah itu sebenarnya bahasa Arab. Gabah itu kan bijian, biji-bijian. Jadi bahasa Jawa itu, Jawa dengan Arab itu nek tuh Arab. Jadi mereka memang mengadopsi bahasa Arab. Bahasa Arab itu paling kaya. Tidak di dunia ini tidak ada bahasa yang paling kaya orang Arab ini. Nah, kita bayangkan kalau bahasa apa saja orang-orang bicara sama laki-laki perempuan itu sama. Ngomong-ngomong itu keluarlah. Untuk laki-laki perempuan sama, tapi Arab kan beda. Ini bicara satu orang, dua orang. Untuk laki-laki perempuan berbeda. Saking kayanya bahasa. Ya, akhiri juman kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min imanin. Keluarkanlah oleh kalian orang yang ada pada hatinya itu seberat bijian dari khardalin. Khardalin biji yang paling kecil. Biasa diartikan orang banyak itu adalah biji sawi dan atau biji bayam ini. Padahal yang lebih kecil. Min imani dari iman. Ini kalau di hadis lain itu yang diperintah itu malaikat. Malaikat itu diperintahkan. Dan keluarkan. Kamu cari di neraka atau keluarkan dari neraka orang yang di hatinya itu ada seberat biji sawi saja, dikeluarkan. Fayuk rojuna, maka mereka mengeluarkan miha dari neraka. Kodis padu, ya, sungguh mereka telah menghitam, hangus. Fayul kauna, maka mereka itu kauna itu kan dilemparkan biasanya. Kauna itu dilemparkan. Maka mereka orang-orang dari neraka tadi dilemparkan ke nahril haya, di sungai haya. Haya itu artikan penghidupan, hayat, ya, hayat. Di sungai penghidupan. Awil hayati, nah, ini atau hayati. Saka Malikun, gurunya Imam Bukhari yang dari Jarul Malik. Itu guru saya itu mendengarkan dari guru saya. Gurunya berarti dari Amr bin Yahya gitu. Dulu Amr bin Yahya itu saya dengar itu Haya atau Al-Hayawati gitu loh. Bedanya kan kalau Al-Haya itu kan mudzakkar. Okay. Kalau Al-Hayawati itu kan mu'annas, biasanya kan begitu saja. Saya lupa. Itu saja dicantumkan semua. Cantumkan semua. Sakarahu majrun rahmali. Fayan butuna, maka ya, tumbuhlah mereka kama sebagaimana yang butuh tumbuhnya al-hibbatu, bijian tadi fijani bisa'i, pada samping aliran, di pinggir aliran. Jadi kalau ada biji jatuh di pinggir aliran sungai itu nanti kan tumbuh. Artinya menunggu waktu, tidak dilemparkan di nahrul haya kemudian terus jadi bagus, enggak. Pakai proses, karena itu tadi sampai kodis wadat tadi, sampai menghitam tadi, ya, menghitam tadi. Allah maafin Mbak, itu nahrul haya tadi sampai bersih-bersihnya karena mau dimasukkan ke jannah. Alam yaro, apakah engkau mengetahui anak bahwasanya tahruju keluar sofroa kekuning-kuningan multawiyatan. Sofro itu warna kuning. Belum tahu yang multawiyan itu. Qala Wuhaibun, berkatalah si Wuhaib, nama orang, hadasana Amr Al-Hayawati. Nah, kalau dari Arab si Amrun tadi bukan Hayat tapi Al-Hayawati, jadi bahasanya. Waqala, dan berkata Amr tadi khardal tadi, ya. Jadi biji sawi tadi min khairin, dari kebaikan. Maksudnya ada kecil biji sawi dari kebaikan. Nah, maka
Famanya mal mithqala dzarratin min khairin yarah. Walaupun bisa dihapus itu oleh Allah kan. Faman yakmal beramal mithqalatin dzarrah, ya, sekecil dzarrah khairan kebaikan khairan yang itu kan melihatnya. Bisa jadi dia berbuat satu kebaikan kemudian dilihatkan oleh Allah Ta'ala tapi dihapus. Oh, kamu dulu perbuatannya baik tapi kamu tidak ikhlas, sudah dihapus. Itu khairan roh itu seperti itu. Semua dinampakkan tapi tidak semua dibalas. Lah kalau ini mungkin yang ikhlas ada sedikit saja. Jadi kalau ada orang Islam ya, dia pernah syahadat, pernah sholat, dosa seperti apapun ada jaminan masuk surga. Masalahnya kapan? Nah, sejuta tahun di neraka belum balaskan. Tidak sebagaimana orang-orang Yahudi antamasana ila ayaman makbudah tadi. Kami tidak akan masuk neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Dan hari saja di akhirat 1 hari 1000 tahun. Kesombongan seperti itu. Tidak ada jaminan mereka. Bapak sekalian, kebaikan sekecil apapun kalau kita tidak menghapusnya, dihapus sendiri dengan dosa-dosa kita, kesyirikan, maka akan ditemui di sini ya, seperti ini. Ya. Tapi paling tidak kalau bisa diusahakan ojo mampir neraka itu, masuk surga. Oh iya, kapan lagi? Pak Abdul Qadir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.